Jika kamu dilecehkan, dihina, atau dianggap tidak pantas, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu pilih? Apakah kamu mundur atau menyerah? Ataukah kamu malah membalas dengan hinaan yang sama? Dani Alves sudah mengalami semua hal itu. Dia melewatinya dan membuktikan bahwa dia adalah seorang yang lebih baik daripada para penghinanya. Dalam pertandingan La Liga antara Barcelona melawan Villarreal, saat Dani Alves akan melakukan sepak pojok, dia dilempari buah pisang sebagai penghinaan untuknya. Tapi Dani Alves tidak membalas hal negatif dengan hal negatif juga. Dia malah mengambil dan memakan pisang yang dilemparkan itu. Reaksiku adalah mengambilnya dan menggigitnya. Itu tak direncanakan karena aku tidak bisa membayangkan sebuah pisang dilempar ke lapangan. Menurutku, sikap negatif harus dibalas dengan sikap positif. Itu membuat perbedaan dibanding membalas dengan cara lain. Itulah komentar Alves saat diwawancarai setelah pertandingan. Kalau kamu, gimana cara kamu bersikap jika kamu berada di posisi Dani Alves? Apa yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan hidup Dani Alves? Mari kita simak kisahnya. Daniel Alves da Silva, atau yang lebih kita kenal dengan nama Dani Alves, lahir pada 6 Mei 1983 di Juazeiro, Bahia, Brazil. Ayahnya, Domingos Alves da Silva, adalah seorang petani biasa, dan ibunya, Dona Lucia, juga hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Kedisiplinan Alves bisa dikatakan diperolehnya dari kebiasaannya ikut membantu ayahnya. Jadi sejak kecil, Alves bahkan terbiasa bangun jam 4 pagi untuk pergi bersama ayahnya ke peternakan dan membantunya bekerja di ladang salitre. Ketertarikan Alves pada sepak bola bisa dikatakan karena keterlibatan ayahnya. Ayah Alves mengorganisir tim sepak bolanya sendiri di kotanya. Pada usia 10 tahun, Dani Alves memulai sepak bolanya bersama klub kota kelahirannya, Juazeiro. Dia berposisi sebagai seorang pemain sayap, namun karena kurangnya dalam mencetak gol, dia akhirnya dipindah ke posisi bek, yang akhirnya sebagai posisi tetapnya sampai sekarang. Perjuangan Dani Alves dengan kedisiplinannya dan bagaimana dia yang memilih jalan yang berbeda dari orang tuanya adalah salah satu hal yang bisa kita tiru. Manusia tidak punya batas untuk berkembang. Seorang manusia tidak hanya bisa berkembang dari apa yang sudah dia miliki, dia bisa berkembang lebih dari apa yang dia bayangkan. Bagaimana Dani Alves yang dari kecil hidup dari peternakan dan pertanian, namun akhirnya dia tumbuh besar menjadi seorang pesepak bola profesional dan bermain di berbagai klub-klub besar di dunia. Debut profesional pertama Dani Alves dimulai bersama Esporte Clube Bahia di musim 2001-2002. Sebagai seorang bek kanan, dia berhasil mencetak 1 gol dan bermain sebanyak 25 kali di musim itu. Musim selanjutnya di 2003-2004, dia pindah ke Spanyol dengan status pinjaman bersama Sevilla. Dan di musim selanjutnya, Dani Alves resmi dikontrak permanen oleh Sevilla. Pada musim 2006-2007, Dani Alves akhirnya turut membawa Sevilla menjuarai Piala UEFA, dan di La Liga dia mencatatkan dirinya dengan mencetak 5 gol dalam 47 pertandingan di musim itu. Pada bulan Juli 2008, Dani Alves resmi bergabung dengan Barcelona dengan nominal transfer senilai 29 juta euro, yang ditambah 6 juta euro jika Alves memberikan penampilan dan prestasi yang memuaskan selama di Camp Nou. Di tahun 2009, Dani Alves bersama dengan Lionel Messi, Xavi Hernandez, Charles Puyol, dan para legenda Barcelona yang lain, dia menjadi bagian masa-masa kejayaan Barcelona yang berhasil memenangi 6 trofi kejuaraan tertinggi,
hanya dalam waktu 1 tahun di bawah kepelatihan manajer Pep Guardiola. Masa itu adalah masa kejayaan untuk Barcelona, di mana Barcelona mampu mendominasi sepak bola Eropa dan mendapatkan banyak pujian berkat gaya permainan mereka. Dani Alves menunjukkan banyak hal untuk kita, tidak hanya dalam perjalanan dan perjuangannya sebagai pemain sepak bola, juga saat dia melawan isu rasisme yang pernah dialaminya. Seperti di pembukaan awal video, kita tahu Dani Alves mendapatkan tindakan rasis ketika dilempari pisang di lapangan, tapi dia meresponnya dengan tidak terduga. Dia malah memakan pisang itu yang tentunya membuat sang pelempar marah. Tapi kerugian besar untuk klub Villarreal yang setelah kejadian itu harus terkena denda 12.000 euro, dan setelah tertangkap si pelaku oknum pelempar itu juga dijatuhi hukuman berupa larangan menonton pertandingan Villarreal seumur hidup. Dari ini kita bisa paham hal-hal negatif yang diarahkan ke kita jika kita menanggapinya dengan lebih tenang, lebih santai, dan tidak membalas itu dengan hal negatif yang sama. Kerugian besar untuk si pelaku, dan kita mendapatkan hal yang positif, sesuatu yang baik, jiwa yang lebih kuat dan lebih berkualitas dari orang lain. Setelah Xavi Hernandez yang resmi diangkat menjadi pelatih Barcelona, orang pertama yang Xavi rekrut untuk bergabung bersama Barcelona yang baru, dia adalah sahabatnya, yaitu Dani Alves. Dan tidak butuh waktu yang lama bagi Dani Alves, dia juga langsung menyetujuinya. Setelah perjalanannya di Juventus di tahun 2016-2017 dan di Paris Saint-Germain di 2017-2019 dan juga di Sao Paulo di 2019-2021. Pada tanggal 12 November 2021, Dani Alves pun resmi bergabung kembali ke Barcelona mengikuti sahabatnya Xavi Hernandez. Kedisiplinan, sikap dan pengalaman Alves yang begitu banyak, itulah yang diharapkan bisa jadi contoh yang baik bagi skuad baru yang dipimpin oleh Xavi. Bersama Barcelona, Dani Alves sudah mendapatkan banyak pengalaman dan penghargaan. Dan bersama Barcelona yang baru, bersama sahabatnya, dia akan menulis cerita baru juga. Dari seorang anak petani di suatu desa di Brazil, dengan disiplinnya, dengan sikapnya, dan dengan jiwanya yang kuat, Dani Alves merubah kehidupannya, mengambil jalan yang beda dari masa kecilnya, dan menjadi seorang pemain sepak bola profesional. Tapi dengan semua kesuksesan itu, tidak merubah jati diri dari Dani Alves. Itulah dia, Dani Alves.